Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar dari rumah bersama Ibu Mila. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 2, 3, dan 4. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ayo, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, ada seorang anak perempuan yang sedang menggendong seekor ayam. Tentu, kalian yang ada di rumah juga ada yang memelihara ayam, bukan? Ayam merupakan salah satu unggas yang biasa dipelihara oleh manusia. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dari seekor ayam? Ya, ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya, daging ayam bisa dimanfaatkan, diolah untuk menjadi lauk pauk teman kita makan nasi. Ada banyak menu yang bisa dibuat dari daging ayam. Di samping dagingnya, ayam juga bisa dimanfaatkan telurnya. Telur ayam selain dapat kita makan sebagai lauk, telur ayam juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kue. Di samping itu, kulit telur ayam juga bisa dijadikan hiasan. Nah, anak-anakku, ada banyak bukan manfaat yang bisa kita peroleh dari hewan berupa ayam. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat kalian pergi ke sana? Silahkan kalian buka buku siswa pada halaman 75. Mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anakku, berdasarkan bacaan tersebut, coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Menurut kalian, apa pendapatmu tentang sikap Santi tersebut? Apa pula pendapat kalian tentang sikap penduduk? Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Dan apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian tulis pada buku tulismu, kemudian kalian jawab, dan kalian serahkan kepada ibu gurumu pada saat pekerjaan tersebut diminta untuk dikumpulkan. Anak-anakku, masalah yang dihadapi Santi hanya merupakan salah satu contoh masalah yang sering kita hadapi atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak masalah yang berkaitan dengan penerapan sila keempat dari Pancasila.
Penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau ketika kita sedang bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap orang lain. Contoh pelaksanaan sila keempat yang berikutnya adalah bermusyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu contoh pengambilan keputusan yang paling baik dilakukan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat. Mufakat artinya semua orang setuju dengan keputusan yang diambil. Bagaimana jika keputusan yang diambil tersebut ada salah satu anggota yang tidak setuju? Jika hal demikian terjadi, maka musyawarah tersebut dikatakan tidak mencapai kata mufakat. Jika kata mufakat tidak diperoleh, maka anggota yang sedang melakukan musyawarah dapat melakukan cara yang berikutnya adalah melalui pengumpulan suara atau biasa kita sebut voting. Syarat dari voting adalah menggunakan kertas suara. Selain bermusyawarah dan voting, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara aklamasi. Aklamasi merupakan cara pengambilan keputusan dengan penunjukan langsung. Contoh yang paling sering kalian lihat adalah pada saat melakukan pemilihan pengurus kelas. Jika guru tidak melakukan musyawarah ataupun voting, biasanya guru langsung menunjuk salah satu siswa untuk menjadi ketua kelas, kemudian siswa yang lainnya ditunjuk untuk menjadi wakil ketua kelas dan sekretaris serta bendahara. Cara pengambilan keputusan inilah yang disebut dengan aklamasi. Berikut contoh pelaksanaan sila keempat yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Artinya, ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri kita sendiri. Dan contoh yang keempat adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Anak-anakku, dari beberapa contoh pelaksanaan sila keempat yang sudah Ibu sampaikan tadi, coba kalian cari 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan pula bagaimana kamu akan menerapkannya. Anak-anakku, contoh masalah yang dihadapi Santi berkaitan dengan hewan, yaitu ayam. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dan dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Bagaimana dengan kegiatan membuat patung yang sudah kalian lakukan pada pembelajaran sebelumnya? Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian dapat melakukan diskusi dengan teman-teman kalian melalui grup WA atau diskusi langsung dengan teman kalian yang saling berdekatan rumah tentang patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pula pendapat teman atau orang tua
serta kakakmu yang berada di rumah. Anak-anakku, kalian juga perlu membuat model patung yang akan kalian buat nanti. Buatlah patung berukuran kecil dengan teliti. Sebelum membuat patung, sebaiknya kalian membuat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa adalah gambar sebagai acuan untuk kalian membuat model patung yang akan kalian kerjakan nanti. Perlihatkanlah sketsamu tersebut kepada temanmu, orang tuamu, atau kakakmu untuk dimintakan pendapatnya. Jika menurut kalian sketsamu tersebut sudah sesuai, maka silakan kalian melanjutkan kembali patung yang akan kalian buat berdasarkan sketsa. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami tentang macam-macam jenis perkembangbiakan hewan. Ibu akan kembali mengingatkan kalian tentang beberapa cara perkembangbiakan hewan. Pada dasarnya, perkembangbiakan hewan secara garis besarnya terdiri atas dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan. Artinya, perkembangbiakan generatif harus terdiri dari hewan jantan dan hewan betina. Perkembangbiakan generatif terdiri dari tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif, artinya perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Vegetatif terdiri atas tiga, yaitu bertunas, fragmentasi, dan membelah diri. Mari kita pahami tentang perkembangbiakan ovipar atau bertelur. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio pada hewan bertelur terjadi di luar tubuh induknya. Embrio di dalam telur dilengkapi dengan kuning telur yang digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Apabila embrio telah tumbuh sempurna, maka telur akan menetas dan keluarlah dari induknya menjadi individu yang baru. Adapun ciri-ciri hewan yang bertelur adalah yang pertama, tidak mempunyai kelenjar susu, kemudian yang kedua mempunyai daun telinga, dan tidak menyusui. Jadi, Ibu ulangi, ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, dan tidak menyusui. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa mengingat ciri-ciri hewan ovipar? Iya, bagus sekali. Nah, coba kalian sebutkan hewan apa saja yang berkembang biak secara ovipar. Iya, bagus sekali. Kupu-kupu, penguin, katak, penyu, ikan, dan burung. Sekarang, coba kalian perhatikan bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara vivipar atau beranak. Berbeda dengan cara perkembangbiakan secara ovipar, maka perkembangbiakan hewan secara vivipar dilakukan dengan cara melalui proses yaitu masa bunting. Bunting itu artinya sama dengan hamil. Jika pada manusia kita mengenal istilah hamil, maka pada hewan kita menggunakan kata bunting. Hewan yang berkembang biak dengan beranak digolongkan sebagai hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kelenjar susu. Sehingga hewan yang memiliki kelenjar susu, ia mampu untuk menyusui anaknya. Dan
Ciri yang berikutnya adalah mempunyai daun telinga. Coba kalian perhatikan beberapa gambar hewan yang berkembang biak secara vivipar pada slide ini. Tahukah kalian gambar hewan apakah ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan hewan yang disebut marmut. Bentuknya hampir sama dengan tikus, tetapi memiliki perbedaan pada daun telinga dan ukuran besar tubuh. Demikian juga dengan warna bulunya. Hewan yang berikutnya adalah kucing. Kemudian, silahkan kalian amati gambar-gambar yang ada pada bagian bawah slide ini. Dapatkah kalian menyebutkan hewan apa sajakah ini? Nah, tuliskan jawabanmu pada buku tulismu. Mari kita perhatikan cara perkembangbiakan berikutnya, yaitu secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan cara perkembangbiakan hewan yang merupakan gabungan antara proses bertelur dan beranak. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, embrio berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur itu menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut kemudian keluar dari tubuh induknya. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan berdarah dingin. Adapun contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan hiu. Contoh gambarnya adalah ini. Kemudian kadal, buaya, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, ular piton. Di samping itu ada juga contoh lainnya seperti hewan platypus, bunglon, ikan pari, serta kuda laut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif? Iya, jika kalian sudah memahaminya dengan baik, mari kita lanjutkan pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yang pertama disebut fragmentasi atau reproduksi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara memotong-motong atau memutuskan bagian tubuhnya. Namun, kegiatan memotong atau memutuskan bagian tubuh ini digunakan untuk perkembangbiakan, bukan untuk melindungi diri. Misalnya pada cicak. Cicak memotong ekornya pada saat keadaan terjepit, misalnya ditangkap oleh kucing. Untuk melepaskan diri dari mangsanya, maka cicak akan memotong bagian ekornya. Namun, ekor tersebut yang dimangsa oleh hewan lain tidak akan tumbuh menjadi hewan baru. Sementara pada cicak yang melarikan diri akan tumbuh kembali ekor yang baru. Berbeda dengan fragmentasi. Kalau pada fragmentasi, potongan-potongan dari hewan tersebut akan menjadi hewan baru. Contohnya adalah pada cacing planaria, berupa cacing pita dan Ophiuroidea. Coba kalian perhatikan contoh reproduksi planaria berikut ini. Pada bagian A, kita lihat di sini cacing planarianya masih utuh. Kemudian prosesnya mulai terpotong pada bagian tubuh utama dan bagian ekornya. Selanjutnya pada gambar bagian B, masing-masing bagian tubuh tersebut mulai membelah dua. Pada bagian yang terbelah dua, masing-masing akan muncul kepala.
Kemudian setelah beberapa waktu, planaria tersebut akan benar-benar memisahkan diri sehingga menjadi dua. Ada pula cara lain mereka memotong tubuhnya, yaitu dengan membagi tubuhnya menjadi tiga yang terdiri dari kepala, kemudian bagian badan, dan bagian ekor. Masing-masing bagian ini nanti akan muncul kepala. Contohnya yang bagian kepala, ada kepala, kemudian ada tubuh dan ada ekor. Demikian pula dengan bagian tubuh, nanti akan muncul kepala dan bagian ekor. Sementara potongan yang berasal dari bagian ekor juga akan muncul kepala dan bagian badan. Contoh lainnya adalah Ophiuridea. Ophiuridea sekilas mirip dengan bintang laut. Nah, hewan Ophiuridea juga berkembang biak dengan cara memotong bagian-bagian tubuhnya sehingga menjadi hewan baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri kita kenal sebagai hewan yang bersel satu atau hewan tingkat rendah. Hewan-hewan ini bentuknya sangat kecil sekali sehingga hanya dapat kita lihat menggunakan mikroskop. Contoh daripada hewan yang membelah diri adalah bakteri. Salah satu bakteri yang kita kenal adalah bakteri amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuknya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri menjadi dua bagian yang sama besar. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar nomor 1, ini adalah gambar amuba dengan inti sel. Pada gambar nomor 2, kita lihat inti selnya mulai terlihat menjadi dua. Selanjutnya pada gambar ketiga, inti sel benar-benar sudah membagi menjadi dua. Kemudian pada gambar 4 sudah semakin jelas pembagiannya. Pada bagian 5 semakin jelas juga. Sehingga akhirnya pada gambar yang ke-6, amuba tersebut benar-benar sudah terbagi dua menjadi sama besar. Perkembangbiakan hewan yang berikutnya adalah dengan cara bertunas. Biasanya, kita mengenal perkembangbiakan bertunas tersebut pada tumbuhan, yaitu misalnya pisang dan bambu. Ternyata, perkembangbiakan secara bertunas bukan hanya terjadi pada tumbuhan, tetapi hewan pun bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas awalnya menempel pada tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah Porifera atau spons dan hidra. Pada hewan hidra, di sini kita lihat ini ada bagian tubuh dan ada bagian tentakelnya atau cabang-cabangnya. Pada bagian tubuh hidra, kemudian kita lihat muncul tunas. Semakin lama tunas tersebut semakin besar, sehingga akhirnya anakan atau tunas tersebut kemudian akan memisahkan diri dari induknya. Demikian pula halnya pada hewan yang disebut porifera. Hewan porifera ini biasanya kita temui pada daerah perairan, contohnya di laut yang berair asin. Nah, bentuk dari porifera ini hampir sama seperti spons, yaitu memiliki pori-pori atau rongga kecil. Nanti kalian lihat pada gambar ini bentuknya seperti kerupuk yang berlubang-lubang. Nah, ada kerupuk yang sering kita makan menggunakan saus. Nah, anak-anak yang sering makan kerupuk model ini, kalian tentu mudah mengingatnya, bukan? Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari hewan porifera. Tapi sebenarnya bentuk porifera itu bermacam-macam.
Ada yang bentuknya besar, ada juga bentuknya yang kecil-kecil. Tetapi pada intinya porifera memiliki pori-pori atau lubang-lubang kecil seperti spons. Oke, anak-anakku, itulah macam-macam cara perkembangbiakan hewan, baik secara vegetatif maupun generatif. Ibu harapkan dengan semakin banyak pengetahuan kalian tentang cara-cara perkembangbiakan hewan, maka kalian nanti dapat menjelaskannya secara baik dan benar. Kalian juga dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri serta contohnya dengan detail. Pada akhir kegiatan kita pada hari ini, kalian akan mendapatkan tugas membuat sebuah peta konsep atau mind mapping tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan akan mudah kalian ingat dan kalian akan mudah menjawab soal-soal latihan yang nanti akan Ibu berikan pada segmen di Google Classroom. Demikian anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.